Konsep berikutnya yang ingin saya jelaskan adalah mengenai economics of scope dan diseconomics of scope. Economics of scope ini kedengarannya sama dengan economics of scale, tetapi ini adalah dua konsep yang berbeda dan tidak berhubungan. Sebuah perusahaan bisa saja mengalami economics of scale tetapi tidak memiliki economics of scope dan sebaliknya, tapi bisa juga dua-duanya terjadi. Nah, apa itu economics of scope? Economics of scope itu terjadi pada sebuah perusahaan yang bisa memproduksi dua barang uh, uh, dan menghasilkan keuntungan. Contohnya adalah misalnya perusahaan otomotif, dia mampu produksi mobil dan truk. Lalu bisa juga misalnya sebuah peternakan, dia produksi ayam pedaging dan untuk dagingnya, untuk dijual dagingnya, tapi dia juga bisa memproduksi telur. Atau seperti universitas memiliki dua produk, yaitu pengajaran dan riset. Nah, sebuah perusahaan yang memiliki economics of scope itu digambarkan oleh product transformation curve. Apa itu product transformation curve? Product transformation curve menggambarkan kurva yang menggambarkan produksi dua barang oleh perusahaan. Jadi makanya perusahaan tersebut dikatakan memiliki economics of scope. Nah, di sini contohnya perusahaan otomotif, dia produksi mobil dan traktor. Nah, product transformation curve-nya itu digambarkan oleh kurva biru ini, O1 dan O2. Nah, product transformation curve ini menggambarkan kombinasi barang yang dihasilkan oleh produk tersebut. Misalnya jumlah mobil sekian, jumlah traktornya sekian. Kalau jumlah mobilnya lebih sedikit, jumlah traktornya lebih banyak. Nah, makanya dikatakan slope dari product transformation curve ini negatif ya. Jadi kalau kita pindah dari A ke B ke C, dari atas ke bawah, itu slope-nya cenderung menjadi negatif arahnya, slope-nya negatif. Nah, jadi sebuah perusahaan yang dikatakan memiliki economics of scope atau memiliki keuntungan jika dia produksi dua barang, itu jika kurva product transformation curve-nya ini berbentuk concave to the origin atau cembung ke luar, ya. Kalau misalnya kurva product transformation curve-nya ini berbentuk garis seperti ini atau cembung ke arah origin ya, atau cekung ya, dia maaf saya bilang cembung ke arah origin, jadi kira-kira bentuk kurvanya seperti ini. Nah, kalau bentuk kurvanya seperti ini, maka bisa dikatakan perusahaan tersebut tidak memiliki economics of scope. Atau kalau misalnya kurvanya berbentuk garis lurus seperti ini, dikatakan juga tidak memiliki economics of scope. Atau kalau garis lurus bisa dibilang dia lebih baik spesialisasi untuk satu produk saja, sebab produksi dua barang tidak memberikan keuntungan, tapi juga tidak memberikan kerugian, tapi lebih baik spesialisasi saja. Tapi kalau misalnya dia cekung seperti ini, udah jelas dia rugi kalau produksi dua barang sekaligus. Nah, kenapa sebuah perusahaan dapat memiliki economics of scope itu logikanya kira-kira karena bisa saja uh, sisa produksi dari satu barang bisa menjadi input untuk barang lainnya. Contohnya kalau misalnya kita integrated farming ya. Jadi peternakan yang menghasilkan kalau kita punya hewan ternak menghasilkan tinja, tinja tersebut bisa digunakan sebagai pupuk gitu. Itu konsep integrating farming. Atau misalnya perusahaan otomotif bisa cukup meng-hire tenaga kerja dengan latar belakang yang sama, yaitu orang-orang yang memiliki latar belakang otomotif. Atau misalnya juga sharing dari segi administrasinya, karena proses produksi yang mirip, maka proses administrasinya juga kurang lebih sama. Jadi kira-kira itulah konsep dari economics of scope, bahwa
perusahaan dapat memproduksi dua barang dan menghasilkan keuntungan.